Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman yang menyaksikan dan juga salam hormat kepada dosen pengampu manajemen risiko yakni Dr. Andes Ketut Indraningrat MSI. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menyampaikan tentang diversifikasi asuransi dan instrumen derivatif. Next slide. Oke, untuk anggota timnya terdiri dari saya sendiri yakni Gema Andika Rainaldi Akbar dengan NIM awal 21 akhiran 1064 dan juga rekan saya Zaki Nazirul Haq dengan NIM awal 21 akhiran 1209. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari diversifikasi produk, yaitu pengertiannya menurut Ciptono pada tahun 1997 di buku halamannya yang di bukunya halaman 132 berpendapat bahwa diversifikasi produk adalah upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Sedangkan menurut Guiltinian dan Gordon pada tahun 1990, diversifikasi produk merupakan didefinisikan sebagai diversifikasi kebijakan menambah pasar baru yang program diversifikasi ini pada umumnya dirancang untuk mendirikan perusahaan baru guna mencapai pemasaran. Lalu selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan ini menurut Al-Saudi pada tahun 1990 mengatakan bahwa tujuan dari diversifikasi produk ini adalah yaitu untuk penyebaran risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang diderita suatu produk tertentu dapat ditutupi atau dikonversi dari kemungkinan keuntungan yang lebih besar dari produk lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari strategi diversifikasi produk ada tiga, yaitu strategi diversifikasi konsentris, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi kelompok. Yaitu yang pertama diversifikasi konsentris, yaitu eh, perusahaan dapat mencari produk baru yang dihasilkan dengan teknologi baru atau memiliki pemasaran yang sejenis dengan produk yang telah ada, meskipun produk-produk itu hanya menarik sekelompok pelanggan baru. Selanjutnya ada diversifikasi horizontal, yaitu perusahaan itu mungkin mencari produk-produk baru yang akan dapat memikat para pelanggan yang ada. Nah, sekarang itu banyak melalui cara-cara berproduksi yang tak ada kaitannya dengan produk-produk yang telah ada sekarang. Selanjutnya ada diversifikasi kelompok, yaitu perusahaan tersebut dapat mencari kegiatan bisnis baru yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan teknologi, produk atau pasar yang ada sekarang. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mendorong diversifikasi produk. Yang pertama itu ada produk mempunyai daur hidup. Yang kedua, produk akan menentukan laba. Yang ketiga, produk baru sangat penting untuk memetankan laba yang telah direncanakan. Yang keempat, produk baru sangat penting bagi pertumbuhan. Yang kelima, faktor-faktor yang menunjang dan merintangi perkembangan produk baru. Yang keenam, konsumen semakin selektif. Yang ketujuh, karena pendapat konsumen semakin meningkat dan juga karena semakin banyaknya produk, keinginan anak konsumen hampir terpuaskan semuanya. Jadi ketujuh faktor ini dapat mendorong sebuah perusahaan itu mendiversifikasi dari suatu produk tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dari diversifikasi produk ini. Ini ada dua ahli. Yang pertama dari swasta pada tahun 1999, tahap-tahapnya itu ada pemilihan dan penyaringan, tahap analisa, tahap pengembangan, tahap pengujian, dan tahap komersialisasi. Lalu selanjutnya ada dari Kotler,
membagi yaitu eh, ada 8 tahap yaitu pemunculan gagasan, penyaringan gagasan, pengembangan dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, pengujian dasar dan komersialisasi. Yang pertama itu ada penciptaan gagasan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam usahanya untuk mengembangkan suatu produk ini yaitu penciptaan gagasan dan atau ide-ide. Tujuan dari penciptaan gagasan atau ide-ide ini untuk dapat menciptakan serta menghimpun ide-ide atau gagasan sebanyak mungkin. Pada dasarnya penciptaan gagasan ini merupakan salah satu bentuk dari identifikasi pihak perusahaan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen akan sebuah produk. Selanjutnya ada penyaringan gagasan. Nah, setelah terkumpul banyak gagasan dan ide-ide tersebut, proses selanjutnya melakukan penyaringan atau penyortiran gagasan atau ide-ide tersebut menjadi beberapa ide yang menarik dan sungguh-sungguh dapat diterapkan oleh perusahaan dengan sukses. Tujuan utama dari penyaringan ini yaitu menolak ide-ide atau gagasan yang buruk dan tidak selaras dengan tujuan konsep yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Selanjutnya ada pengembangan strategi pemasaran. Nah, setelah gagasan atau konsep melalui tahap pengembangan dan pengujian, maka langkah selanjutnya yaitu mengembangkan suatu rencana awal strategi pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk baru ke pasar. Pada tahap ini, strategi pemasarannya masih dalam bentuk sederhana dan kasar, serta masih mengalami perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya ada analisis bisnis, di mana setelah mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran awal, maka selanjutnya pihak perusahaan dapat mengevaluasi secara lebih mendalam tentang daya tarik mengenai gagasan atau ide usaha tersebut. Yang keenam yaitu pengembangan produk setelah perusahaan melakukan analisis bisnis terhadap beberapa konsep yang ditawarkan, maka dari analisis tersebut akan muncul sebuah konsep yang memiliki keunggulan dibandingkan konsep-konsep yang lainnya. Setelah itu melakukan uji coba pasar. Jika gagasan produk berhasil melalui tahap pengembangan produk, maka selanjutnya produk dapat diteruskan pada tahap penguji cobaan lebih lanjut ke pasar. Kalau yang terakhir yaitu komersialisasi, di mana tahap ini setelah mendapatkan informasi yang muncul dari pengujian pemasaran, maka perusahaan akan mengambil keputusan jadi tidaknya meluncurkan suatu produk ke pasar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen derivatif. Apa sih instrumen derivatif itu? Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset lain. Kontrak ini memberikan hak atau kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat untuk membeli, menjual, atau menukar aset dasar pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang disepakati saat ini. Jadi, diversifikasi instrumen derivatif itu adalah strategi untuk menyebarkan risiko dalam portofolio derivatif dengan memilih berbagai jenis instrumen derivatif dan aset acuan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi pasar. Next. Oke, berikutnya ialah dari instrumen derivatif itu terdapat beberapa jenis. Yang saya tampilkan ini ada tiga, ya memang ada tiga. Jadi yang pertama ialah opsi atau option, yang kedua forwards atau futures, yang ketiga ialah swap. Yang pertama, opsi atau option itu adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Kemudian yang kedua ialah forwards, yakni kontrak yang mewajibkan kedua pihak untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan atau telah disepakati. Yang terakhir ialah swap. Swap ini sesuai namanya yakni pertukaran, yakni kontrak untuk menukar aliran kas di masa depan antara dua belah pihak. Next.
Oke. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat dari diversifikasi instrumen derivatif. Sebentar. Yang pertama ialah mengurangi risiko portofolio. Yang kedua, meningkatkan return. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Yang pertama, mengurangi risiko portofolio. Mengapa dapat mengurangi jika kita melakukan diversifikasi? Yakni dengan memilih berbagai jenis instrumen derivatif dan aset acuan, risiko portofolio itu dapat diminimalkan. Hal ini karena fluktuasi harga di satu instrumen derivatif itu dapat diimbangi oleh kenaikan harga di instrumen derivatif atau aset acuan lainnya. Misal, kita memiliki satu aset di instrumen derivatif, otomatis kita hanya bergantung pada aset tersebut. Akan tetapi jika kita memiliki dua atau tiga jenis lainnya untuk portofolio kita, kita akan mengurangi kemungkinan resiko yang akan kita terima sendiri. Kemudian yang kedua yakni meningkatkan return. Diversifikasi ini dapat membantu khususnya investor untuk dapat keuntungan atau return yang lebih besar dan lebih stabil serta konsisten. Mengapa demikian? Karena investor itu tidak hanya bergantung pada satu jenis instrumen derivatif atau satu aset acuan yang sudah saya jelaskan barusan, maka uh, meningkatnya return itu bisa dari berbagai aset yang sudah diinvestasikan. Kemudian eh, yang ketiga yakni meningkatkan fleksibilitas. Diversifikasi ini memberikan fleksibilitas bagi khususnya investor untuk menyesuaikan portofolionya dengan kondisi pasar yang sangat-sangat fluktuatif. Jadi jika adanya fluktuasi yang sudah diprediksi oleh para investor, maka para investor itu tidak perlu khawatir adanya kerugian yang amat mendalam dari investasi oleh instrumen derivatif. Kemudian next. Ya, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan mengapa diversifikasi instrumen itu penting. Karena diversifikasi instrumen derivatif itu merupakan strategi yang penting untuk mengelola risiko dan meningkatkan return dalam portofolio derivatif. Investor itu harus memahami serta memanfaatkan serta tahu bagaimana cara melakukan diversifikasi itu sebelum menerapkan strategi-strategi ini. Sekian yang dapat kelompok 4 atau kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.